Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Mubarak. Nomor pendaftaran ujian 2020 300-249. Nomor peserta PPG 2015 031 183 571. Bidang studi Teknik Komputer dan Informatika, LPTK Universitas Negeri Makassar. Berikut saya tampilkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020. Selanjutnya saya tampilkan share screen waktu pelaksanaan praktik pembelajaran uji kinerja UKM PPG 2020. Berikut saya tampilkan share screen-nya. Sekarang menunjukkan pukul 8:59 hari Selasa tanggal 17 November 2020. Praktik pembelajaran akan dimulai tepat pada pukul 9.00 selama 2 jam pelajaran dan berakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Ya, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Semoga kita semua sehat selalu, terutama dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari di tengah situasi pandemi COVID-19. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Ahmad Rafli Hamdani. Ya, silakan Ahmad. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ahmad Rafli. Ya, berikutnya sebelum kita melanjutkan, kita absensi dulu. Absensi kita kalau sebelum-sebelumnya itu kita absensi melalui Google Form. Kali ini kita coba yang berbeda. Kita absen di WhatsApp, tapi bukan cuma sekedar absen. Ya, saya maunya berbeda. Sambil Anda mengetik nama Anda, ya juga mengirimkan stiker sesuai dengan musik yang saya kirimkan di WA. Silakan Anda absen melalui WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Ya, oke, silakan. Yang lain? 4, 5, 6,
Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, sebelum memasuki pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, yang mau menyanyi silakan bernyanyi, tapi tidak usah di open mic. Nah, selanjutnya kita masuk di awal pembelajaran. Nah, minggu lalu itu kita sudah mempelajari materi tentang web browser, ya. Anda sudah mengetahui apa itu web browser, apa fungsinya, macam-macam web browser. Ada bisa menyebutkan apa saja web browser yang populer digunakan saat ini? Saya Pak. Apa? Nabil. Ya, silakan Nabil. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Netscape Navigator, Maxton Browser, iCap, dan Vlog. Ya, bagus sekali Nabil. Terima kasih. Nah, itu macam-macam web browser yang populer digunakan saat ini. Nah, yang paling populer itu digunakan hampir 70% pengguna internet di dunia itu adalah Google Chrome, ya. Kemudian Mozilla, kemudian baru ada tadi Safari. Kalau Internet Explorer itu sudah bermigrasi sekarang, ya. Sudah jarang digunakan, sudah bermigrasi ke yang baru yaitu Microsoft Edge, ya. Terutama bagi pengguna Windows 10 itu sudah menggunakan yang lebih ringan, lebih stabil, Microsoft Edge. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang email. Apa hubungannya email dengan materi pembelajaran kita hari ini? Email dengan web browser. Untuk mengakses email itu, nah, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak khusus mengakses email, seperti kalau di Windows 10 itu Microsoft Outlook, ya. Di situ ada, Anda bisa menggunakan Microsoft Outlook untuk mengakses email. Nah, yang kedua, nah itu tadi kita sudah pelajari menggunakan web browser. Cara membuka email menggunakan perangkat web atau web browser. Apakah semua sudah punya email? Iya, Pak. Punya Pak. Alhamdulillah. Emailnya dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk game. Ya. Ya, salah satu Membuat fungsinya akun sosial digunakan media. untuk mendaftar akun sosial media, kemudian digunakan untuk mendaftar game. Apalagi? Mengirim dokumen. Ya, mengirim dokumen. Kemudian bisa digunakan untuk belanja online. Ya, itu fungsi email yang sering kita gunakan. Nah, sekarang karena email itu begitu pentingnya, bisa dikatakan email itu sudah menjadi identitas kita di internet, ya. Bisa dikatakan email itu KTP kita di internet, ya. Mulai dari email itu dijadikan sebagai identitas diri pada saat mendaftar di sosial media, mendaftar di game online, mendaftar di online shopping, itu wajib menggunakan email, ya. Makanya email itu sudah bisa dikatakan sebagai identitas atau KTP kita di internet.
Nah, kita lanjut. Sebelum memasuki materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis pengertian dan fungsi email sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan berbagai macam layanan penyedia email. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi fitur-fitur layanan Gmail. Yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara mendaftar akun pada layanan Gmail. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan cara mengirim dan membaca email. Kemudian yang terakhir, yang keenam, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara mengirim attachment file. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, apa sih itu email? Nah, email itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan surat elektronik. Merupakan sarana kirim mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Nah, dengan surat biasa umumnya perlu membayar per pengiriman, misalnya dengan membeli perangko atau membayar ongkos kirim. Tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah hanya biaya untuk membayar sambungan internet atau kuota. Nah, biaya kirim mengirim email itu gratis. Jadi bisa dikatakan itu perbedaan surat konvensional dengan email atau surat elektronik itu pada biaya yang relatif murah. Biasanya kalau surat konvensional itu dibayar, entah itu membayar perangko, membayar ongkos pengiriman. Tapi kalau surat elektronik itu gratis, yang dibutuhkan cuma sambungan ke internet. Kemudian apa sih fungsi email? Nah, penggunaan email memungkinkan data dikirim secara elektronik sehingga sampai di tujuan dengan sangat cepat. Nah, ini juga salah satu keuntungannya menggunakan email, yaitu data atau dokumen yang ingin dikirim itu sangat cepat, tidak cukup hanya sepersekian detik. Ketika diklik kirim itu emailnya sudah sampai ke penerima. Nah, sampai di sini ada yang kurang dimengerti, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian fungsi atau layanan email gratis? Saya beri kesempatan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Alia. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak. Di setiap layanan penyedia email gratis, kita mendapatkan storage atau penyimpanan gratis. Seperti contoh, email menyediakan 15 GB. Nah, bagaimana jika kuota storage tersebut telah melampaui batas? Apakah kita tidak dapat mengirim email atau surat lagi? Sekian dari saya, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Nabil. Nah, pertanyaan Nabil itu, setiap email itu mempunyai kuota. Misalnya di Gmail itu ada disediakan storage sebesar 15 GB. Kalau misalnya di Proton Mail itu sekitar 500 MB. Nah, bagaimana jika sudah penyimpanannya sudah full? Nah, tentunya kita tidak bisa menerima email. Ya, kalau mengirim masih bisa, ya. Tapi kalau menerima tidak bisa karena storage-nya sudah full. Tidak bisa lagi menampung inbox yang masuk ke email kita. Nah, bagaimana caranya mengatasi? Ya, ada dua. Yang pertama, Anda membeli. Nah, kita sudah masuk di ini email berbayar. Nah, seperti Gmail tadi itu ada fitur untuk mengupgrade storage-nya. Nah, di sini sudah masuk fitur Gmail yang berbayar. Ya, silakan di sini Anda simak cara membuat email baik di PC atau komputer, kemudian cara membuat email di perangkat mobile Anda
Saya contohkan di sini di Android. Siapa tahu di sini masih ada yang dulunya membuat email masih dibuatkan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini Anda bisa membuat email sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bimbingan TIK. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat email di platform Gmail. Sebelum kita membuat email, kita akan bahas pengertian dan keuntungan dari menggunakan email. Apa sih itu email? Email singkatan dari electronic mail, yang artinya surat yang dikirim melalui jaringan internet. Apa sih keuntungan menggunakan email? Keuntungannya yang pertama adalah surat yang kita kirim bisa diterima secara langsung oleh penerima. Yang kedua, biaya yang kita keluarkan untuk mengirim surat sangat murah. Oke, di sini pertama-tama kita masuk ke Google, teman-teman. Silahkan dibuka. Kemudian kita ketik Gmail sign up seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kita bisa enter dan kita akan dibawa ke halaman pencarian. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke create your account Google. Di sini kita bisa klik dan kita akan dibawa ke formulir seperti ini. Oke, kita langsung buat, teman-teman. Di sini kita tulis nama terlebih dahulu. Misal di sini kita buat sedikit random, nama depan dan nama belakang. Kemudian untuk email, untuk nama di sini kita bisa copy dari yang atas tadi. Seperti ini. Misal kita langsung copy. Kemudian langkah berikutnya di sini kita bisa buat password kita. Nah, di sini kita buat suka kita untuk password dan kita konfirmasi untuk passwordnya seperti ini. Oke, langkah berikutnya setelah kita buat password, kita isi dari ulang tahun atau tanggal lahir kita. Silakan diisi dengan tanggal lahir teman-teman. Kemudian untuk gender di sini. Setelah menonton video pembelajaran ini, ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, saya beri kesempatan untuk bertanya, baik tadi dari materi yang saya paparkan maupun dari video yang kita putar sebelumnya ini. Silakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum Pak, mau Kak bertanya Pak. Siapa? Hairatul Umat. Ya, silakan Hairatul. Pak, apa yang harus dilakukan jika kita melupai kata sandi email kita sendiri? Oke, masih ada yang mau bertanya? Ayo Pak. Siapa? Hairana. Ya, silakan Iya, Nur Pak. Hairana. Minimal umur berapa kita dapat membuat akun email? Oke, itu dua dulu. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya Hairatul Umat, saya beri dulu kesempatan ke Anda semua, teman-temannya. Siapa tahu ada yang bisa menjawab pertanyaannya Hairatul Umat. Bagaimana, apa yang kita lakukan ketika kita lupa kata sandi email? Ya, bukan cuma email ya, di akun media sosial misalnya atau yang lain. Buat Ya. yang baru. Buat kata sandi yang baru. Ya, kata Amar Rapli, buat kata sandi yang baru. Ya, Nur Fajirin, Mama Fajirin, Nur Fajirin. Mama Fajirin, ya, silakan. Pada saat mendapatkan email, pasti kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nah, fungsi dari nomor handphone tersebut adalah jika suatu saat kita menggunakan kata sandi tersebut, nomor tersebut bisa berguna untuk memverifikasi bahwa kita pemilik dari akun tersebut. Terima kasih. Oke, bagus sekali Mama Fajirin. Masih ada yang lain? Ya, yang biasa yang sering lupa kata sandi email, apa yang Anda lakukan? Ya, dari Mama Fajirin tadi sudah menjawab. Ya, itu salah satu caranya, yaitu ketika Anda mendaftar email itu fungsinya tadi memasukkan nomor handphone, nomor HP, digunakan untuk memverifikasi ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi.
misalnya ini tadi lupa kata sandi. Nah, fungsinya untuk verifikasi apakah Anda pemilik akun itu atau tidak. Itu caranya. Nah, di email tadi itu juga pada saat pendaftaran di cara yang kedua ya, disuruh memasukkan email pemulihan. Nah, bagaimana Hairatul Umat? Paham, Pak. Ya, Kasih. jadi yang Anda harus lakukan itu di awal memang ya harus memasukkan nomor HP. Ya. Nah, kemudian Nur Hairana tadi pertanyaannya umur berapa disarankan menggunakan HP? Ya, kalau saya 13 tahun ke atas ya. Dari SMP misalnya, SMP umur kelas 1 SMP ya, Anda sudah wajib menggunakan email. Apalagi di era digitalisasi sekarang, semua serba harus berinternet. Apalagi di masa pandemi ini ya, pasti kita membutuhkan namanya email. Ya. Mau masuk di Google Classroom pasti butuh email. Mau masuk di Zoom pasti harus ada email, harus ada identitas diri Anda yang Anda gunakan di internet. Nah, inilah yang digunakan email. Ada yang lain? Silakan. Saya Pak, Saya Pak. Ya, Pak Eka dulu. Ya, silakan Eka. dalam materi tadi atau dalam materi yang kemarin saya baca, dalam layanan email gratis, apa keuntungan atau kelebihan Soho? Masih ada yang lain? Nabil tadi, silakan Nabil. Pak. Mengenai fitur enkripsi yang dibahas tadi, semisal saya mengirimkan email melalui Gmail atau Google Email, apakah surel yang saya kirim itu tidak dapat diakses atau dilihat oleh pihak Google itu sendiri? Sebenarnya ada keadaan mendesak, apakah dari pihak Google tidak bisa melihat email yang kita kirim kepada teman kita atau kenalan kita? Sekian Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Nabil. Oke, saya jawab dulu Eka Nurul Asti. Apa keuntungan menggunakan Soho? Ya, kalau keuntungannya ya sama saja ya. Kita bisa mendaftar secara gratis menggunakan email. Kemudian kita bisa menggunakan custom domain, custom username seperti di email-email gratis. Seperti misalnya menggunakan nama Anda @soho.com. Ya, itu. Kekurangannya itu di kuotanya cuma 5 giga ya, tidak seperti di Gmail kuotanya itu sampai 15 giga disediakan oleh Google. Kalau di Soho itu cuma 5 giga. Kemudian pertanyaannya Nabil, apakah pihak ketiga itu tidak bisa mengakses email kita? Ya, betul, tidak bisa diakses walaupun dia Google, pemiliknya tidak akan bisa membaca pesan dari dua orang ini, si pengirim dan si penerima. Dia tidak bisa membaca isi emailnya apa, kecuali dia mengakses email yang punya email itu, bisa dibaca. Tapi kalau dia masuk sebagai pihak ketiga di antaranya itu, tidak bisa dibaca, seperti di chat. Oke, saya rasa itu dulu beberapa pertanyaan. Ya, oke, silakan Anda akses Google Classroom-nya, buka di bagian diskusi. Nah, silakan Anda jawab ini. Platform email apa yang Anda gunakan sekarang? Anda gunakan untuk keperluan apa saja email Anda? Nah, diskusikan di sini. Silakan saling berdiskusi, bisa menjawab pertanyaannya juga, pernyataan dari yang temannya sampaikan. Silakan, saya beri kesempatan 10 menit untuk mendiskusikan ini. Silakan tuliskan jawaban Anda di sini.
Nah, berikutnya bagi yang sudah menjawab diskusi, silakan Anda memanfaatkan perangkat mobilenya, Androidnya, ataupun yang menggunakan laptop untuk mengirim email. Silakan buka itu, kemudian tulis email baru, masukkan, dikirim ke sman3baru@gmail.com. Kemudian subjeknya atau judulnya, judul emailnya data siswa. Kemudian isi emailnya ada namanya, NIS, kelas, cita-cita, hobi, kemudian pandangan atau harapan Anda terkait pandemi COVID-19. Kemudian di bagian lampiran atau attachment file, lampirkan foto Anda. Ya, baiklah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan web meeting sesi 2. Ya, tadi sudah dilakukan diskusi secara asinkron melalui Google Classroom. Kemudian sudah dilakukan demonstrasi pengiriman email. Saya sudah cek, sudah ada masuk beberapa email. Ada email dari Nur Herana, Nabil Alia, Jesansa, Nurul Lutfia, Sri Wahyuni, Heratul Umat, Ika Nur Padilla, Ari Tampan, dan Muhammad Fajrin. Ya. Oke, ini tetap dikirim ya supaya bisa dinilai apakah demonstrasi Anda, apakah Anda betul-betul tahu cara mengirim email atau tidak berdasarkan tadi materi dan video pembelajaran yang diputar. Ya, saya rasa untuk demonstrasinya ini ya sebagian besar sudah tahu cara mengirim email. Nah, tinggal disesuaikan nanti email apa yang Anda kirim, apakah dia berupa email resmi atau email non resmi. Ya, seperti surat ya. Surat itu ada surat resmi, ada surat tidak resmi. Oke, kita lanjut. Tetap masih di Google Classroom. Silakan Anda akses di evaluasi, kemudian diklik ini link quiznya. Nah, nanti pada saat memasukkan nama, gunakan nama aslinya supaya bisa terdeteksi namanya. Langsung saja klik ini quizzes gambling. Kita mulai ya, tetap standby di halaman quiznya. Saya klik mulai. Ya, silakan dijawab. Pertama sementara Ika Nur Padilla, Nurul Lutfia, Nur Herana, Muhammad Nabil. Ya. Ika Nur Padilla tetap memimpin, disusul Nur Herana Kadri, Muhammad Fajrin. Ya, posisi kedua ketiga ini. Oke ya, kita sudah selesai untuk quiznya. CN.
Ya, ini untuk peringkat pertama Ahmad Rafli Hamdani. Kemudian peringkat kedua Muhammad Naufal. Kemudian peringkat ketiga Muhammad Nabil. Ya, ini sudah ada jawabannya. Oke, terima kasih atas partisipasinya di kuis ini. Ya, bisa diaktifkan semua dulu videonya. Ya, itulah tadi kuis kita. Mudah-mudahan dapat memberi motivasi kepada kalian semua untuk terus selalu belajar. Oke, tibalah kita di ujung pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan kita tentang materi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, Saya. siapa? Heratul Umat. Ya, silakan Heratul Umat. Email adalah kepanjangan dari elektronik email, yang artinya surat yang dikirim melalui internet. Adapun kegunaan email yaitu langsung diterima oleh si penerima dan biayanya murah. Ada macam-macam email, yaitu email berbayar dan email gratis, serta email berbayar atas nama perusahaan dan web email. Jadi, Pak, cara membuka email ada dua, yaitu pertama melalui web email dan melalui aplikasi email. Ya. Oke, bagus sekali. Heratul Umat, ada yang bisa menambahkan? Ya, oke. Baiklah. Jadi itu tadi pengertian email. Email itu adalah surat elektronik, kepanjangannya elektronik mail atau surat elektronik, sebagai sarana kirim mengirim surat melalui jaringan komputer seperti jaringan internet. Ya. Kemudian ada jenis berbagai layanan email gratis yang bisa Anda manfaatkan seperti Gmail, Yahoo Mail, Soho, mail.com, Proton Mail. Ada juga email namanya email 10 menit. Jadi email ini cuma aktif digunakan 10 menit. Bisa Anda cari di Google 10 menit mail. Email ini cocoknya hanya untuk dipakai mengirim. Kalau untuk dipakai menerima itu tidak direkomendasikan karena aktifnya cuma 10 menit. Jadi setelah lewat 10 menit email itu akan terhapus. Ya. Nah, bisa digunakan untuk menerima email asalkan dalam waktu rentang 10 menit itu. Nah, kalau sudah lewat emailnya dan semua file yang dikirim tadi atau email yang masuk itu akan terhapus secara otomatis. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Itu tadi di Google Classroom, silakan Anda cek, silakan Anda kerjakan itu refleksi pembelajaran secara sinkron. Apa manfaat atau kendala atau kesulitan yang Anda hadapi selama mempelajari materi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, saya persilakan Nurul Lutfiah untuk memimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Nurul Lutfiah. Setelah pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Nurul Lutfiah. Ya, Pak. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah di akhir pembelajaran. Ya, tetap semangat dalam belajar di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan semester depan kita sudah masuk sekolah. Amin. Amin.
Mungkin kalian semua sudah rindu guru-gurunya, sudah rindu bangku di kelasnya, sudah rindu upacara, sudah rindu terlambat upacara. Nah, mudah-mudahan di awal tahun kita sudah bisa kembali bersama-sama di sekolah di SMA 3 Baru. Ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalami wa mayasturun. Demi pena dan segala yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.